Kan dibuka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul termulia kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Baik, saya Muhammad Yudaksan mewakili penyelenggara acara ini, yaitu Grup Sesi and Friends dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Piponur LC dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk berbuat kebaikan sehingga bernilai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kajian bahasa Arab ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-25. Alhamdulillah, materinya yaitu murojaah dan latihan. Bapak Ibu yang ingin mendengarkan ulang kajian ini dapat diakses di link YouTube Sesi and Friends. Dan apabila ingin berinfak untuk pendanaan kajian kita dapat disalurkan ke rekening BSI 1001 17016000 atas nama Ibu Sinta. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan Ustadz untuk memulai materinya. Tafadhol Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita hadir di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula kita memanjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan kepada kita nikmat keimanan dan keislaman sehingga kita mampu menjalankan ibadah-ibadahnya di bulan Ramadan ini, terutama sekarang hari ke-18 Ramadan. Semoga amalan kita, amalan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Oke, kemudian salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, pada sahabatnya, dan pada orang-orang yang mengikutinya sampai di akhir zaman. Alhamdulillah, saya tidak terlalu panjangkan mukaddimahnya. Oke, di pekan ke-25 ini yaitu murajaah dan latihan ya, al-murajaah wa tadrib. Nah, judulnya adalah al-murajaah wa tadrib. Oke, al-murajaah artinya pengulangan. Apa yang kita sudah pelajari di sebelum-sebelumnya diulangi. Murajaah. Kemudian wa tadrib, latihan ya. Sekarang kita latihan dari pekan 19 sampai 24 yaitu ismul fi'li sampai isim berdasarkan ketentuannya. Oke. Jadi ini bagian yang ketiga ya, ada bagian pertama dan ada bagian kedua. Mungkin bisa nanti dibuka yang sudah kita pelajari. Tapi di latihan atau murojaah yang ketiga ini hampir semuanya akan kena ya, karena akan berdasarkan jenisnya, berdasarkan jumlahnya, berdasarkan perubahan akhirnya dan ketentuannya. Jadi sudah ada 4. Insya Allah pekan depan kalau tidak ada lagi murojaah ya kita masuk ke yang baru yaitu isim berdasarkan asal usulnya. Oke ya. Jadi ini murojaah dan latihan yang ketiga. Mudah-mudahan sampai di pekan ke-25 ini kita sudah paham, walaupun sedikit, yang penting kita sudah paham ya. Nah, beberapa kata yang termasuk kata benda di dalam belajar bahasa Arab atau dalam bahasa Arab, terutama ketika kita baca Quran, oh ini ternyata muzakkar muannas, kemudian mufrad musanna jama itu sudah kita tahu, sudah paham. Jadi kita sudah tahu oh ini satu, oh ini dua, ini tiga, oh ini laki. Oh, dia bisa eh, mengembangkan dirinya dalam hal agama ya, tidak selamanya hal dunia tapi dalam hal agamanya. Karena kita umat Islam dituntut untuk menuntut ilmu agama secara mendalam. Karena yang ditanyakan adalah ilmu agama, bukan ilmu akhirat ya maksudnya ya, bukan ilmu dunia. Nah, satu tambah satu, nah kemudian dan seterusnya. Tidak mungkin ditanya satu, tapi man robbuka ya, ma dinuka, ma nabiyuka dan ma kitabu. Oke.
Alhamdulillah sudah di pekan ke-25. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jalani dari pertemuan pertama sampai pekan ke-25 ini mudah-mudahan ada yang bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita masuk ke slide kedua, next berikutnya. Oke. Oke, yang pekan ke-19. Pekan ke-19 kita belajar isim fi'il atau ismul fi'li, yaitu isim atau kata benda bermakna kata kerja. Dia kata benda, dia isim tapi maknanya saja kata kerja. Dan dia bukan kata kerja ya. Ingat, ini bukan kata kerja, bukan telah, sedang, perintah dan larangan. Sebagaimana dalam kalau kita belajar kata kerja itu, contohnya qara'a yaqra'u iqra' la taqra'. Qara'a telah membaca, yaqra'u sedang membaca, iqra' bacalah, la taqra' jangan membaca. Nah, bukan itu yang kita maksud. Ini masih berkaitan dengan kata benda, ya. Isim bermakna kata kerja. Contohnya, haihata. Haihata ini artinya jauh. Dia bermakna fi'lul madi, bermakna kata kerja lampau. Jadi bisa diartikan telah jauh, ya, telah jauh sekali atau jauh sekali. Kemudian syattana, beda. Ini juga bermakna fi'il madi, ya, bermakna fi'il madi kata kerja lampau. Berarti telah berbeda, ya. Nah, bisa dibuka nanti slide-nya pekan ke-19. Ini sudah ada clue-nya ya. Jadi apa namanya PPT-nya itu di yang ke-19. Oke, kemudian uffin. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ya, uffin. Fala takul lahuma uffin. Ah, di sini ya, untuk pengingkaran. Berarti sedang mengingkari. Nah, berarti bermakna fi'lul mudhari, kata kerja yang sedang terjadi. Maknanya, bukan kata kerjanya. Ya, bermakna kata kerja sedang terjadi. Jadi ketika kita bilang atau nah, maka itu sedang terjadi pengingkaran. Kenapa? Karena kan itu perintah. Nak beli ini atau EDD. Nah, itu berarti pengingkaran. Ya, sedang mengingkari artinya. Kemudian wa dengan ha ini untuk takjub, sedang takjub. Ya, jadi bisa diartikan sedang takjub atau sedang terheran-heran. Nah, wow, makanya dia mengatakan wow, wah, dan seterusnya, wai. Kemudian amin, ya, amin. Nah, dua harokat a-nya, mimnya dua harokat amin. Oke. Berbeda kalau di dalam apa namanya salat ya. Nah, bisa dipanjangkan 246 dijadikan mat aridil sukun. Amin, amin dan seterusnya. Dan itu ada perbedaan ya. Nah, di pekan ke-19 ini ada perbedaannya. Amin, tulisan ini, amina, itu artinya kabulkanlah. Nah, itu bermakna perintah. Jadi kalau ditanyakan nanti amin itu isim atau fiil, ya isim. Nah, tapi isim yang bermakna fiil atau kata kerja. Isim yang bermakna kata kerja. Tapi dia bukan kata kerja. Karena dia tidak punya fiil madi, fiil mudhari, dan fiilul amri. Jadi amin artinya kabulkanlah. Jadi perintah. Ya, amin. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, amin ya, amin. Bedakan amin ini artinya kabulkanlah. Kalau panjang a-nya, mimnya pendek, satu harokat amin artinya merasa aman. Dalam Al-Quran wadkhulu aminin dan masuklah kalian dalam Mekah dalam keadaan aman ya, merasa aman. Amin ya. Panjang amin, amin. Nah, itu artinya merasa aman. Nah, beda lagi kalau dia panjang mimnya, pendek a-nya. Aminun, aminun ya, aminun. Nah, itu salah satu nama Rasulullah SAW ya, Al-Amin, artinya terpercaya. Orang yang terpercaya, orang yang amanah. Lagi kalau pendek semuanya, amin, 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 amin. Nah, itu kata kerja. Amin, amin itu artinya telah ya. Amin artinya telah. Oke ya. Amin artinya telah aman. Jadi hati-hati Ki. Jadi satu kali saja kita aminkan doa, maka cukup. Tidak usah kita aminkan amin, 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 amin. Tidak usah. Karena akan merubah maknanya, yaitu telah aman, telah aman. Oke. Jadi amin. Oke, amin. Oke. Kemudian hayya, hayya marilah. Berarti dia isim. Tapi bermakna kata kerja perintah. Fi'lul amri. Hayya marilah. Nama dalam sholat ya. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Nah, tidak ada fi'il madinya, tidak ada fi'il mudhari'nya, tidak ada fi'il amrinya, dan tidak ada fi'il nahyi. Tapi dia isim bermakna kata kerja perintah. Fi'il amri. Dan yang terakhir adalah alaika bi. Nah, wajib atas kamu atau kamu harus. Ya. Nah, wajib atas kamu atau kamu harus. Nah, jadi alaika bi. Pakai alaika bi ya.
Jadi kesatuan, bukan alaikas salam, alaikumussalam itu beda lagi. Nah, bukan itu yang dimaksud, tapi alaika kemudian ada bi-nya. Nah, menandakan dia ini ismul fi'li walaupun dia asalnya dari kata ala dengan ka. Nah, haihata dengan syatana, kemudian ufin, waw, amin, hayya, alaika bi ini semuanya disebut ismul fi'li. Nah, ismul fi'li kalau yang kita pelajari ada yang improvisasi. Nah, haihata, improvisasi itu dia memang ismul fi'lil asli, ya, ismul fi'lil asli. Nah, kemudian syatana juga, kemudian ufin ada juga yang namanya modifikasi. Modifikasi itu contohnya alaika. Nah, modifikasi itu antara alaika, ala itu huruf jar, ka itu domir. Jadi modifikasi. Dan ada juga yang kiasi. Ya, kiasi itu yang diambil dari kata kerja tapi dijadikan ismul fi'li. Contohnya dorobi, idrib. Asal katanya idrib tapi dijadikan dorobi. Kemudian nazali idrib itu pukullah. Kemudian nazali turunlah. Asal katanya inzil. Tapi ini jarang dipakai ya. Dan saya sudah sampaikan mungkin bisa didengar lagi penjelasannya bahwasanya jarang dipakai. Rata-rata yang dipakai adalah menyesuaikan dengan kata kerja perintahnya. Contohnya idrib daripada kata dorobi. Ya, inzil daripada kata nazali dan seterusnya. Ya, tapi sedikit. Yang paling banyak yang dipakai yang ini, haihata, syatana, ufin, wa, amin, hayya dan seterusnya ya. Dan hayya ini khusus untuk sholat, azan dan iqamah maksudnya ya. Nah, tidak dipakai sehari-hari. Kalau mau dipakai sehari-hari, pakai yang lain yaitu hayya. Ya, hayya bina ilal masjid. Marilah kita ke masjid. Nah, bukan hayya ala shalah. Hayya ini khusus untuk panggilan di azan dan iqamah, tidak dipakai di luar azan dan iqamah tersebut. Ya. Oke. Amin sudah jelaskan. Oke, next berikutnya saya tidak terlalu panjangan karena banyak latihannya ya. Nanti ditanyakan kalau masih belum paham. Oke, yang pekan ke-20 yaitu al-idhofah atau idhofah, penyandaran. Masih ingat? Dua kata yang disatukan. Nah, seperti kita dalam bahasa Indonesia, ini selalu saya ulang-ulang contohnya, kacamata. Ketika kita menyebutkan kacamata, maka satu benda. Yang walaupun katanya berasal dari dua benda ya, kaca dan mata. Begitu pula dalam bahasa Arab, nah, ada juga namanya dia idhofah. Dua kata yang menjadi satu kata. Dan satu kata ini harus dibaca dalam satu ketukan. Tidak boleh dibaca jeda. Ya, tidak mungkin kita bilang kacamata jadinya kaca mata. Ya, tidak bisa. Ya kacamata. Tidak boleh bilang kaca mata. Ya, begitu pula di dalam bahasa Arab. Jadi ketika dia sudah menjadi satu kesatuan dari dua kata, maka dia disebut dalam satu kata, tidak boleh dijeda. Contohnya di sini ya, Kitabul Ustazi. Nah, langsung Kitabul Ustazi. Tidak boleh bilang Kitabu al Ustazi. Itu kan ada jeda. Kitabul al Ustazi. Itu lebih salah lagi, lebih fatal. Jadi satu kali saja Kitabul Ustazi. Ya, oke. Maknanya ada tiga. Penyandaran ini maknanya ada tiga. Yang pertama adalah kepemilikan al-milkiyah, kemudian peruntukan at-ta'liliyah dan bermakna terbuat dari bermakna min. Ya, kata yang di depan kalau di depan mudhafun ilaih dia di belakang. Jadi tanya kita ustazi mana mudhaf ya al-ustazi mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Oke, sekarang contoh kepemilikan. Bukunya Pak Guru atau bukunya Pak Prof. Nah, maka bahasa Arabnya adalah Kitabul Ustazi. Dari dua kata. Kitabu dengan Ustazun. Maka digabungkan, masih ingat rumusnya? U-Al-I. Kitabul Ustazi. Nah, mungkin masih diingat ya, saya ingatkan kembali. Dan mudah-mudahan masih diingat, ada rumusnya U-In, yaitu nama yang bertanwin. Contohnya Kitabu Muhammadin. Dan ada juga U-A, nama yang tidak tanwin. Contohnya Kitabu Ahmada. Tapi lebih banyak adalah U-Al-I. Jadi ketika kita menyatukan dari dua kata, disatukan menjadi satu kata, maka ada rumusnya ya. Apalagi contohnya kitabun dan ustazun. Kita bilang buku Pak Guru atau bukunya Pak Prof. Maka kitabun jadinya kitabu. Ustazun jadinya al-ustazi. Digabung nih. Kitabul ustazi. Mudah-mudahan masih diingat rumus ini. Kitabul ustazi. Contoh lagi. Contoh lagi apa? Kolamun. Kolamun kemudian contohnya tobibun. Kolamun polpen, tobibun dokter. Kita mau gabungkan jadinya polpennya Pak Dokter. Maka kolamun jadi kolamu,
Doma saja, yang domatain berubah menjadi doma. Kemudian tobibun, yang domatain berubah menjadi at-tobibi. Dikasrokan di akhir. Digabungkan nih. Nah, qalamut tabibi. Nah, qalamut tabibi. Ya, polpennya Pak Dokter. Jadi itu namanya al-milkiyah. Kemudian ada juga yang peruntukan yang bermakna untuk atau di. Ya, babul baiti. Asal katanya babun dengan baitun. Bab itu pintu, baitun rumah. Maka ketika rumusnya u al i, babul baiti. Tidak boleh dibilang babu al baiti. Karena dia sudah satu kesatuan. Oke, contoh yang bermakna di ahlu Makkah, ahlul Madinati, penduduk di Madinah, penduduk di Mekah. Ya, dan ini sudah kita pelajari. Oke. Yang ketiga bermakna terbuat dari, yaitu benda kemudian dengan bahan-bahan tambang. Ya, bahan-bahan tambang, contohnya emas, perak, aluminium dan seterusnya. Nah, contohnya di sini adalah cincin emas. Nah, cincin itu bahasa Arabnya khatamun. Emas zahabun. Digabungkan ULI. Khatamuz zahabi. Kenapa dia tidak kentara alnya? Karena dia samsia. Dan ini sudah kita pelajari. Nah, di tajwid juga dipelajari ya. Ada al-samsiyah dan ada al-qamariyah. Nah, jadi menyesuaikan. Tetap ditulis alnya tapi tidak dibaca. Kenapa? Karena melebur syamsiyah. Khatamuz zahabi. Tidak boleh dibaca khatamul zahabi. Tidak boleh juga dibaca jeda khatamu az-zahabi. Tapi satu kesatuan, cincin emas. Makanya cincin emas ini bukan dimaknakan cincin milik emas, bukan cincin untuk emas, tapi cincin terbuat dari emas. Ya, meja kayu, meja terbuat dari kayu. Ya, oke. Pesawat kertas, pesawat terbuat dari kertas, pesawat mainan ya. Nah, tapi kalau kepemilikan itu biasanya orang di belakangnya. Contohnya Kitabu Muhammadin, nah, buku milik Muhammad. Jadi bisa ya. Kalau benda mati dengan benda mati rata-rata maknanya itu untuk. Contohnya pintu babun rumah benda mati. Babul baiti. Bukan pintu untuk milik rumah, tapi pintu untuk rumah. Bukan juga pintu terbuat dari rumah. Jadi ini juga maknanya ada di dalam bahasa Indonesia ya. Ada dalam bahasa Indonesia. Nah, ada dalam bahasa Indonesia. Contohnya pintu masjid, bahwa berarti pintu untuk masjid, bukan pintu milik masjid, bukan pintu terbuat dari masjid. Ya, tapi kalau dibilang jendela besi, berarti jendela bukan milik besi, bukan untuk besi, tapi jendela terbuat dari besi. Jadi ini makna al-idhofah dalam bahasa Arab ya. Oke, next berikutnya yang ketiga. Nah, di pekan ke-21 kita percakapan ya. Nah, ini saya masih ingat karena saya ada apa namanya kegiatan di pondok, jadi kita percakapan itu hari tidak ada materi ya, materinya ya percakapan saja. Oke, percakapan di Arabiyah baina yadaik. Oke, ini saya tuliskan kembali. Kalau yang warna hijau ini yang kanan ini yaitu untuk laki-laki. Kalau yang apa namanya biru sebelah kiri itu untuk perempuan. Perempuan dengan perempuan ya. Nah, di sini ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Muhammad, masmuk, ismi Ibrahim. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa anta bi khairin walhamdulillah. Ilal liqa ma'as salamah. Sudah tahu artinya ya. Assalamualaikum, semoga kesejahteraan kepada kalian. Wa ismi Muhammad, namaku Muhammad, masmuk. Nah, bukan ma'ismuk, tapi masmuk. Kenapa hamzatul wasal? Ya, asal katanya memang ma'ismuka. Dia ditulis tapi tidak dibaca. Hamzatul wasal. Masmuk, masmuka maksudnya ya. Siapa nama Anda? Ismi Ibrahim. Nama ke Ibrahim. Kaifa haluk? Bagaimana kabar Anda? Bi khairin walhamdulillah wa anta. Bi khairin walhamdulillah. Oke, ilal liqa, sampai jumpa. Ma'assalama. Nah, semoga dalam keselamatan atau hati-hati salamat ki. Oke, atau kalau dia perempuan, assalamualaikum waalaikumsalam, sebenarnya ini bisa diubah. Karena ini percakapan, jadi tidak apa-apa untuk tidak mengubah. Tapi lebih bagus diubah kalau kita sudah paham ya. Sesama yang paham bahasa Arab ya kita ubah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu untuk laki-laki. Oke, sekarang ismi Maryam. Namaku Maryam. Mas Muki. Dia ki. Jadi ada perubahan. Perhatikan ki baik-baik. Namanya diubah, kemudian domirnya diubah. Kata gantinya ya. Kalau laki-laki Mas Muka, kalau perempuan Mas Muki. Oke, ismi Laila. Nah, ini tulisannya Laila ya. Jadi kalau namanya Nur Laila, begini tulisannya. Nur dengan Laila, cahaya malam. Kemudian kaifa haluki. Nah, bukan kaifa haluka, tapi kalau haluka laki-laki, haluki perempuan. Bi khairin walhamdulillah wa anti. Nah, dan bagaimana Anda? Bi khairin walhamdulillah ilal liqa ma'as salamah. Jadi ada yang diubah dan ada yang tidak diubah. Ya, yang diubah itu dia nama wanitanya, kemudian ismul isyarahnya kalau ada, kemudian
dengan domirnya atau kata gantinya. Dan ini sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Ismut domir. Mudah-mudahan masih diingat. Ada domir yang di depan dan ada domir yang di belakang. Domir itu ada 14. Oke, next berikutnya. Berikutnya percakapan ini. Di sini sekarang bertanya min aina anta untuk laki-laki dulu ya sebelah kanan. Sebelah kanan. Min aina anta? Nah, dari mana Anda? Nah, maka ini berkaitan dengan negara ya. Oke. Ana min Indonesia. Saya dari negara Indonesia. Wa anta? Ana min Malaysia. Ya, saya dari negara Malaysia. Hal anta Maliziun? Maka dia bertanya lagi. Hal anta Maliziun? Naam. Ana Maliziun. Nah, ini kita sudah pelajari ya. Nanti setelahnya ini Ismul Mansubiyah namanya. Oke, Ismul Mansub. Naam, ana Maliziun. Ya, saya warga negara Malaysia. Wa anta? Ana Indonesiun. Jadi, dia dari negara Indonesia dan dia orang Indonesia. Kenapa ditekankan begini? Karena biasanya ada orang luar yang menjadi warga negara kita atau negara Indonesia ya. Contoh ada orang Amerika. Nah, jadi negara Indonesia atau ada orang Korea menjadi warga negara Indonesia. Ya, bisa saja dia bilang ana Korean. Ana apa? Ana Korean, ana min Indonesia. Saya orang Korea tapi dari Indonesia. Ya mungkin saja dia sudah 10 tahun akhirnya apa namanya? Pindah warga negara. Nah, bisa saja ya. Nah, makanya ditekankan dengan bertanya, hal anta Malaysiun, hal anta Indonesiun, dan seterusnya. Dan ini bisa kita ubah-ubah ya. Hal anta Bugisiun, menanyakan suku. Contohnya kita sesama orang Sulawesi, suku apa ki ya? Hal anta Mandariun, hal anta Bugisiun, hal anta Makassariun. Ya, ini untuk laki-laki. Nah, wa anta, ana Indonesiun. Hada sodiki, memperkenalkan orang lain. Hada sodiki, ini temanku. Teman laki-laki ya. Namanya Ahmad. Hada sodiki Ahmad. Ini temanku namanya Ahmad. Huwa Siniyun. Nah, Siniyun itu orang Cina. Ahmad Siniyun wa huwa tabibun. Dan dia ada seorang dokter. Ya, ini temanku namanya Ahmad. Dia orang Cina dan dia seorang dokter. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ya, ahlan bika kalau laki-laki ya. Nah, sekarang yang perempuan. Min aina anta berubah menjadi min aina anti. Jadi boleh saja ya laki-laki kepada perempuan. Nah, ini laki-laki perempuan kepada perempuan boleh saja, tidak masalah. Min aina anti, dari manakah Anda perempuan ya? Ana min Indonesia, tidak ada yang berubah ya. Nah, wa anti, ana min Malaysia, tidak ada yang berubah. Nah, sekarang berubah di sini. Hal anti Malaysia? Naam, ana Malaysia. Apakah Anda orang Malaysia? Naam, ya. Saya orang Malaysia dan Anda ana Indonesia. Nah, saya orang Indonesia perempuan ya, karena ada tamar huruf. Hadhihi sadiqati. Ini teman perempuanku atau temanku. Namanya Zainab. Hiya hiya tabibatun. Hiya siniyatun. Ya, hiya siniyatun. Dia orang Cina ya, orang Chinese. Wahia tabibatun dan dia seorang dokter perempuan. Ahlan wa sahlan tidak diubah, yang dirubah domirnya ahlan biki karena sesama perempuan. Nah, berbeda kalau dia apa namanya? Laki-laki dan perempuan, maka menyesuaikan ahlan bika, ya menyesuaikan dengan yang kanan. Jadi bisa ya, jadi bisa laki-laki. Inilah percakapan yang kita sempat pelajari ya. Sebenarnya ada beberapa percakapan, tapi ini saja, yaitu bertanya nama, bertanya kabar, kemudian min aina anta, kemudian dari mana Anda, kemudian mansubiahnya, Maliziun, Maliziatun, Indonesiu, Indonesiun, Indonesiatun, Maliziu, Malaysia, Maliziatun, Maliziatun, Bugis, Bugisiun, Bugisiatun, Makassar, Makassariun, Makassariyatun. Ya, kemudian ahlan wa sahlan, ahlan bik. Lupa tadi. Haza sadiki, haza abi, huwa. Tergantung kita. Langsung ke pekerjaannya atau orangnya, sukunya. Haza sadiki Ahmad, huwa bugisiyun. Wa huwa tabibun. Boleh saja. Atau banyak. Wah, haza sadiki Ahmad, huwa siniyun. Ya, huwa Indonesiun. Wa huwa tabibun. Boleh saja atau huwa bugisiun wa huwa tabibun. Jadi boleh diubah-ubah menyesuaikan dengan kemauan atau keinginan kita yang mana saja. Suka-suka. Oke, jadi inilah yang sempat kita pelajari ya, percakapan. Oke, next berikutnya. Oke, pekan di nomor 4 pekan ke-22 ya. Nah, isim mansubiyah yang tadi yang sudah singgung, isim mansubiyah itu ada 5.
Ada yang menatakan jenis, jinsun dalam bahasa Arab, yaitu contohnya Arabiyun, ya seperti tadi. Apa namanya Arabiyun, kita Asiawiyun, orang Asia. Nah, kemudian apa lagi? Eurobiyun, orang Eropa, Amerikiyun, orang Amerika. Ya itu ya, jadi jenis. Nah, kemudian ada juga menyesuaikan dengan tadi Mautinun. Mautinun itu tempat tinggal, asal dan lain sebagainya atau suku bisa. Contohnya Makassariun di situ saya tulis ya. Makassariun, Musriun, Indonesiun, Bugisiun, mau yang perempuan juga boleh, Bugisiyatun, Makassariun. Ini masuk di Mautin, tempat tinggal kita dengan suku ya. Nah, berbeda tadi kalau jenis kita itu maksudnya kayak bangsa kita apa? Arabiyun, kemudian tadi Arabiyun, Afrikiyun, Afrika dan seterusnya. Oke, kemudian juga dinun. Nah, jadi Islam mansubnya dinun ya. Contohnya Islamiyun. Berarti orang Islam. Nah, Yahudiyun, orang Yahudi. Nasraniyun, orang Nasrani dan seterusnya. Oke, kemudian hirfatun, profesi. Ini profesi juga jarang, tapi kita tetap pelajari ya. Nah, profesi contohnya zira'iyun, petani, tijariyun, pedagang. Tapi biasanya orang langsung memakai isim fa'ilnya ya, muzari'un, fallahun. Nah, kalau dia pedagang, tajirun daripada tijariyun. Kemudian yang terakhir adalah sifah. Ya, sifah kepada benda ya. Contohnya keemasan. Tadi emas zahabun. Nah, kalau keemasan zahabiyun. Kalau perempuan zahabiyatun. Nah, kemudian fiddotun, perak. Nah, kalau dia berjadikan sifat fiddiyun, nah, keperak-perakan atau silveran ya, nggak tahu apa bahasa Indonesia ya. Nah, silver ya, intinya berwarna silver. Nah, fiddiyun, kalau perempuan fiddiyatun. Contoh as-sayyaratu fiddiyatun. Mobil itu warnanya silver. Nah, fiddiyatun. Oke, jadi sifat ya. Oke, jadi yang sering dipakai itu adalah jenis dengan mautin. Jadi jenisnya dengan mautinnya. Adapun dinun, hirfa dengan sifat itu kurang dipakai ya. Bukan saya bilang jarang, kurang dipakai. Karena sudah ada apa namanya Islamiyun, Yahudiyun itu kan sudah jelas dalam Al-Qur'an sudah ada ya Nasraniyun. Kayak agama yang apa namanya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Oke, sekiranya saya tidak terlalu panjangkan, nanti dengan pertanyaan atau dengan latihan kita akan mengulang kembali pelajaran ini ya. Oke, next berikutnya. Oke, berikutnya yang kelima, pekan ke-23. Isim berdasarkan perubahan akhirnya. Ini saya sudah sampaikan bahwasanya ini adalah penjabaran dari sebelum-sebelumnya yang kita sudah pelajari. Dari materi 2 sampai materi ke-21 tadi ya. Oke. Jadi albina. Nah, jadi isim berdasarkan perubahan akhirnya dalam dalam bahasa Arab itu artinya albina. Terbagi menjadi dua, ada yang mabni tetap, ada yang mu'rab berubah. Mabni itu tetap berarti tidak berubah dong. Oke, jadi ada berapa ini? Ada 7 yang di sini ya. Mabni itu yang pertama adalah ismu dhamir. Kata ganti ini ada 14 dan semuanya dia mabni tetap tidak berubah. Contohnya huwa. Ingat, yang berubah di akhirnya. Huwa tidak mungkin berubah menjadi hui. Diingatkan kembali ya. Jadi semua 14 itu tidak akan berubah. Ana tidak mungkin berubah menjadi ani dengan anu. Ana ya artinya saya. Nah, kemudian ismul isyarah, kata tunjuk. Nah, contohnya haza, tidak mungkin berubah menjadi hazi atau hazu. Nah, dia tetap haza sampai hari kiamat. Kecuali dalam bentuk duanya ya. Nah, haza ini jadinya haza ini. Dan ini sudah kita pelajari. Silakan saja dibuka PPT 23. Ya, pekan ke-23. Kemudian ismul mausul, kata sambung ya. Contohnya alladzi yuwaswisu. Alladzi tidak mungkin berubah menjadi allaziu, allazi, allaziya. Tidak mungkin. Pasti sukun. Alladzi yuwaswisu. Ya. Yang berubah itu, yang mu'rab itu, yang bentuk duanya. Alladani jadinya alladzain. Nah, alladzina tidak berubah menjadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tidak berubah menjadi alladzina. Alladzina, alladzini dan alladzinu. Alladzina selamanya. Nah, kemudian ismul istifham, kata tanya, contohnya man. Man anta. Nah, tadi ya min aina anta, aina. Tidak berubah dia. Tetap dia aina, tidak mungkin berubah menjadi aini, ainu. Nah, man tidak berubah menjadi manu, mana, mani. Tidak mungkin. Mannya tetap man. Ya, ismul istifham kata tanya. Kemudian ismul syart. Nah, penjabaran juga dari ismul istifham hampir sama. Man itu kalau di ismul istifham artinya siapa, contohnya man anta. Nah, kalau ismul syart artinya barang siapa atau siapapun. Contohnya man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hasil dari kesungguhannya ya. Kata syarat. Oke, kemudian ada namanya ismul zarf. Nah, ismul zarf ini kalau kita juga pelajari, silakan dibuka.
Ismu zarf ini terbagi menjadi dua, ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Nah, yang mabni contohnya sama. Dalam Al-Quran muta'in sama amin. Nah, sama artinya hunaka, di sana. Ya, sama amin. Tidak berubah menjadi samu dengan sanmi. Nah, ada yang ada yang mu'rab, ada. Contohnya apa namanya? Fauqo jadinya fauqi, tahta jadinya tahti, min tahti hal anhar. Itu dan ya. Zarf itu keterangan ada dua, ada keterangan tempat, zarful makan dan ada zarful zaman, keterangan waktu. Ya. Nah, keterangan tempat contohnya tadi fauqo, tahta dan ada keterangan waktu juga al-an sekarang, amsi besok dan seterusnya. Kemudian ada juga namanya ismul fi'li. Nah, ismul fi'li ya, yang sudah kita pelajari tadi, semuanya itu adalah mabni, tidak bisa berubah. Contohnya aminu, amina, tulisannya amina mati fathah, maka tidak boleh dibilang aminu, aminun, aminin dan seterusnya. Nah, contohnya tadi hayhata, setelah jauh tidak mungkin berubah menjadi hayhatu dengan hayhat. Jadi ismul fi'li. Hayya jadi hayyi, hayyu tidak mungkin. Tetap hayya. Hayya 'alas shalah. Mungkin hayya 'alas shalah. Oke, kemudian yang kedua adalah mu'rab. Mu'rab itu artinya kata kata benda yang berubah ya. Walaupun di fi'il juga ada, tapi yang kita pelajari sekarang adalah kata benda, isim. Ya, ada yang berubah dengan harokat, bil harokat, dan ada yang berubah dengan bil huruf. Bil harokat itu tanda baca UAI, nah, bil huruf, nah, ya hurufnya yang berubah. Nah, contoh mu'rab bil harokat, contohnya Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin. Ingat, berubah akhirnya, dun dan din. Oke, kemudian ada juga al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi. Nah, al-kitabu, bu, babi. Ya. Al-kitabu, al-kitaba, dan al-kitabi. Berarti mu'rab bil harokat. Adapun mu'rab bil huruf, contohnya bentuk dua, musanna. Nah, bani dua pintu jadinya babaini. Nah, yang alif berubah menjadi ya. Babani, baini. Nah, kemudian muslimuna. Yang waw berubah menjadi ya. Muslimuna, muslimina. Ya, muslimuna, muslimina. Waw berubah menjadi ya. Kenapa? Karena jamak muzakkar salim. Ya, jamak muzakkar salim. Oke. Next berikutnya yang terakhir bagian keenam ya, pekan yang terakhir kemarin. Nah, isim berdasarkan ketentuannya. Nah, ketentuannya ini apakah sudah ditentukan atau belum ditentukan? Ya, bahasa Arabnya at-ta'yin. Nah, terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah ma'rifah yang sudah ditentukan. Nah, khusus ya, nah, bisa diartikan juga khusus. Nah, yang kedua nakirah. Nah, belum ditentukan atau umum, bersifat umum. Masih bersifat umum. Oke, ma'rifah ada 6 cirinya. Yang pertama adalah dilekati al atau masuknya al. Jadi kalau ada al kita dapatkan berarti dia isim. Yang pertama ciri isim, yang kedua dia ma'rifah. Contoh lafaz Allah. Lafaz Allah itu dia isim, kata benda, tapi dia ma'rifah, diketahui, ditentukan khusus. Tidak ada yang tidak tahu Allah, ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Allah itu diketahui sebagaimana seseorang mengetahui anaknya. Oh, ini anaknya. Nah, dia yang lahirkan ini dia yang rawat ini dan sebagainya. Itulah, ya. Makanya Allah itu diketahui hanya, nah itu kita terbagi. Manusia ini terbagi, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Oke, ya. Nah, Nah, contohnya al-kitabu. Nah, berarti dia ma'rifah karena al ada al. Kemudian ismul alam, nama benda, baik itu nama orang, ya. Apakah kunyah? Nah, seperti kemarin apa contohnya? Zaid Abu Muhammad Al-Amin, ya, atau Daeng. Nah, dan seterusnya. Ya, ismul alam. Yang penting nama. Atau nama ismul alam ini bisa nama panggilan kepada, contoh kita pelihara kucing. Kucing itu ada banyak. Nah, kita kasihkan namanya Tom, Jerry, Chelsea, dan seterusnya ya, Arnold dan seterusnya, nggak masalah. Yang penting jangan nama-nama Indonesia dan nama-nama Islami, apalagi nama-nama Nabi, jangan ya. Nah, kemudian nama-nama manusia, jangan sampai tersinggung manusianya, maksudnya orang Indonesianya. Ya sampai kita kayak apa nama kucing jadinya Joko, padahal ada tetangga namanya Joko. Ya, hati-hati. Jadi bisa saya tersinggung. Cari saya nama, karena tidak ada orang barat ya kita pakai nama-nama barat saja. Tapi nama barat ini kita juga, ini saya lupa sampaikan, nama-nama barat ini kita juga harus tahu. Contohnya David itu dari kata Nabi Daud. Tidak boleh juga sebenarnya karena kan sama. Hanya berbeda konteksnya saja. Bahasa bahasa Daud, bahasa kita, bahasa umat Muslim. Nah, kalau mereka David. Nah, sama dengan contohnya apa lagi?
Yosef, Yusuf. Nah, itu enggak boleh. Masa ada nama kucing, nama anjing atau nama burung namanya Yosef? Janganlah. Walaupun dia kebarat-baratan, tapi itu nama nabi ya, dalam bentuk bahasa Inggris. Noah kan Nuh, ya, Nabi Nuh. Oke, Nabi Nuh alaihissalam. Oke, jadi hati-hati Ki. Jadi mendingan mencari nama barat, tapi yang bukan artinya nama-nama nabi. Nama-nama yang lain lah. Nah, seperti Tom dan Jerry itu kan bukan nama nabi. Oke, kemudian ismut domir, kata ganti yang 14. Nah, jadi dia sudah ditentukan ya, ma'rifah. Jadi kalau kita bilang huwa, dia ma'rifah, bukan nakirah. Kemudian ismul isyarah, hada, zalika, zalikal kitabu, zalika ma'rifah. Kenapa? Karena ismul isyarah, kata tunjuk. Nah, al-kitabu ma'rifah. Kenapa? Karena ada alif lam. Ya. Nah, kemudian berikutnya ismul mausul, kata sambung. Contohnya alladzi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Kenapa? Karena ismul mausul, kata sambung, kata penyambung. Kemudian yang terakhir adalah al-idhofah. Tadi yang kita pelajari ya, penyandaran. Jadi kalau kita dapat dua kata yang menjadi satu kata, nah, maka itu sudah ditetapkan dia ma'rifah karena sudah ditahu, karena sudah ditentukan. Nah, khusus ya, al-idhofah. Contohnya kitabul ustazi. Nah, berarti kalau kita sudah bilang kitabul ustazi berarti kitab bukunya Pak Guru, bukan bukunya murid, bukan bukunya dokter, tapi gurunya apa, bukunya Pak Guru. Ya, al-idhofah. Jadi inilah al-idhofah termasuk ma'rifah. Nah, kenapa ma'rifah? Karena sudah ada penjelas di belakang mobil. Kalau kita kan bilang mobil, mobil kan tidak jelas, nakiro berarti sayyaratun. Tapi kalau kita bilang sayyaratul ustazi, oh berarti mobilnya Pak Guru, bukan mobilnya Pak Dokter. Nah, bukan mobilnya Pak Satpam, bukan mobilnya ini dan seterusnya. Jadi itu namanya al-idhofah. Jadi ketika disandarkan dengan kata setelahnya, nah, maka dia akan menjadi ma'rifah. Ya. Berbeda kalau dengan nakiroh. Kalau nakiroh dua cirinya, yang pertama adalah tanwin. Tanwin itu ada tiga ya, domatain, fathatain, dan kasratain. Contohnya kitabun, kitaban, dan kitabin. Jangan terkecoh dengan nama Muhammadun. Muhammadun itu kan dia tanwin, tapi dia ma'rifah. Kenapa? Karena ismul alam. Karena ismul alam. Jadi jangan terkecoh ya, sebentar. Kemudian al. Nah, tidak dilekati al. Contohnya kita dapatkan, contoh ya, yang tadi. Yang satu dulu, contohnya babun dengan al-babu. Nah, babun dengan al-babu ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama artinya, yaitu sebuah pintu. Babun sebuah pintu, al-babu sebuah pintu. Tapi maknanya berbeda berdasarkan ketentuannya. Kalau babun itu nakirah, belum ditentukan, dia satu tapi pintu apa tidak tahu. Apakah pintu masjid, pintu kamar mandi, pintu rumah, pintu yang lainnya dan lain sebagainya. Intinya satu ji. Ya. Tapi kalau saya bilang al-babu, maka sudah ditentukan, sudah khusus, sudah ditahu makrifah. Oh bahwasanya pintu ini yang dibeli adalah pintu untuk rumah, ya pintu untuk rumah, bukan pintu untuk ke masjid, bukan pintu untuk kamar mandi, tapi pintu untuk rumah di depan teras. Ya itu perbedaannya. Makanya di dalam Al-Quran yang saya sampaikan lagi saya ulang ya, zalikal kitab. Nah, zalikal kitabu, al-kitabu dia pakai alif lam. Kenapa? Karena al-kitabu di situ dimaknakan khusus satu saja, yaitu Al-Quran. Nah, jadi bisa diartikan, itulah kitab, itulah Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, berbeda kalau ayatnya berubah ya. Contoh kalau berubah. Zalika kitabun la raiba fihi. Maka orang-orang bisa menafsirkan ayat ini secara serampangan atau sembarangan. Nah, guru geografi bisa menafsirkan itulah buku geografi. Nah, apa namanya? Nahwu, itulah buku nahwu. Buku teknik, itulah buku teknik yang tidak ada keraguan di dalamnya. Karena di situ dalam bentuk tanwin. Dia satu tapi bermakna umum. Nah, tapi alhamdulillah ayatnya dalam bentuk ma'rifah al-kitab. Ya, al-kitab. Nah, sama dengan syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Ilaha. Tuhan itu banyak. Dia satu kan, ilah itu artinya tidak bisa diartikan seorang Tuhan ya. Satu Tuhan. Tuhan itu kan banyak. Tapi ada pengecualian. La ilaha illallah. Nah, ilaha di situ dia ma'rifah. Dia nakirah. Tidak tahu Tuhan yang mana. Tapi ada illallah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ma'rifah. Makanya syahadat kita itu kalau mau ditafsirkan secara bahasa Arab, secara semua itu panjang sebenarnya. Saking apa namanya, syahadat itu menentukan keimanan kita ya. Keislaman kita tentunya juga. Karena syahadat itu kalau mau masuk Islam ya harus kita syahadat. Berbeda kalau kita yang sudah dari lahir sudah muslim. Tidak usah lagi bersyahadat.
Ya, hanya kita disuruh untuk tajdidul, ya, memperbarui syahadat kita. Nah, ketika sholat kan sudah diperbarui syahadat kita, ya, ketika sholat 5 waktu, apalagi sholat sunnah. Oke, jadi itu ya, jadi al. Nah, kemudian bagaimana kalau yang tanwin? Bagaimana kalau yang tidak ada alnya? Contohnya kita bilang muslimuna dengan al muslimuna, muslimuna dengan al muslimuna. Kalau kita bilang muslimuna tanpa ada al berarti dia nakirah. Apa cirinya? Tidak ada alnya. Muslimuna di sini kan artinya laki-laki muslim. Nah, kita secara umum ini banyak, tapi secara umum. Entah laki-laki muslim ini ya tersebar di mana-mana saja. Bisa saja kita mau bilang, contoh kita bertanya ya, siapakah yang ada di masjid? Muslimuna. Oh berarti orang-orang muslim yang tidak diketahui. Tapi kalau dia bilang al muslimuna berarti jamaah yang memang sudah di situ. Jamaah dari tempat itu, apa namanya, masjid-masjid, apa rumah-rumah di sekitar masjid. Jadi al muslimun. Berbeda kalau kita bilang muslimuna. Inilah bedanya ya, bahasa Arab hanya berbeda, tak ada alnya dan tanpa ada alnya itu berbeda maknanya. Artinya sama tapi maknanya berbeda. Ya, ada yang ma'rifat dan ada yang nakirah. Ya. Ya, jadi inilah isim berdasarkan ketentuannya. Oke, alhamdulillah sudah kita pelajari semua. Oke, sekarang saya buka pertanyaan sebelum kita latihan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita latihan. Mungkin dari latihan juga ada pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, nah sekarang ada A ya. Oke, sebelum kita ini saya kasih jeda, silakan. Nah, kalau ada yang mau bertanya masalah yang kita pelajari hari ini ya, atau yang sebelumnya juga boleh. Ya, atau yang ada yang masih ragu-ragu. Silakan, tafadhal. Tafadhalu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nah, kalau tidak ada pertanyaan maka kita mulai ya. Oke, karena lumayan ini ada agak banyak. Saya kira banyak yang masuk, mungkin lagi siap-siap mungkin mudik ya. Ini cuma 9 orang, 10 dengan saya berarti ya. Ya, tidak apa-apa, tidak basah. Ya, mungkin lagi sibuk semuanya. Ya, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya. Allahumma sahil umurahum. Ya, semoga Allah memudahkan urusan-urusan mereka semua. Oke, alhamdulillah. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, oke, kita menghemat waktu juga. Tapi kalau ada pertanyaan sebentar, silakan dijeda, tidak masalah. Oke. A ya, jawablah dengan sahih atau khata. Ya, sahih atau khata ya. Sahih. Jadi diucapkan sahih itu artinya benar, khata itu artinya salah. Saya bilang, sahih artinya benar, khata artinya salah. Jadi mudah saja. Contohnya saya bilang, apakah bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya kitabun polpen? Nah, maka bilang khata salah. Tapi kalau benar, contohnya, apakah bahasa Arabnya buku kitabun? Ya benar. Apa bahasa Arabnya? Sahih. Mudah kan? Bilang sahih dengan khata. Khata ya, pakai kho sebenarnya, tapi tidak apa-apa kalau bilang khata. Ya, sahih khata. Ya, benar salah. Oke, nomor satu. Silakan dijawab ya, satu orang ya. Nah, bilang Sahih ana ya. Ustaz. Iya, oke. Ana Nomor Ustaz. satu. Sahih. Oke, alhamdulillah. Oh, 3 hari yang tanggal merah di banyak yang pulkam. Oh, gitu. Iya ya. Hari Jumat kemarin kan ada. Oke, jadi tidak apa-apa. Di kampung mungkin lagi apa namanya. Itu yang saya bilang tadi, kita doakan semoga dimudahkan jawabannya ya. Oke, jadi dibaca dulu soalnya baru dijawab ya. Saya yang bacakan, tidak apa-apa. Nanti saya yang bacakan. Karena kita kan sedikit jadi hari, toh. Nah, jadi menghemat. Oke, nomor satu. Kata benda yang bermakna atau berfungsi seperti kata kerja disebut isim fi'il. Sahih atau khata? Silakan. Ana ya Ustaz. Jangan dulu jawab. Ana ya Ustaz. Ah, ya Ustaz. Oke, Mas Muk, siapa nama tak? Asal Ustaz. Hasan. Oke, moderator. Oke, saya lupa ya. Hasan. Oke, tafadhal. Sahih atau khata? Ah, Sahih Ustaz. Sahih. Oke, Ahsanta. Masya Allah. Sesuai dengan namanya ya. Ahsanta Widi Ahsan. Bagus. Oke. Oke, kemudian Syukur nomor dua. Ustaz. Ya. Oke. Ahsanta benar. Oke, nomor dua. Aminu. Ya. Mohon maaf. Amina. Amina atau amin. Ya, lebih mudahnya ya. Maknanya kabulkanlah. Merupakan contoh isim fiil bermakna mudhari. Nah, sedang terjadi. Sahih atau khata? Yang lainnya. Ana ya Ustaz, Oke, tafadhali Mas Muk, Mas Muki. Mulyana, Ummu Mulyana. Oke, Masya Allah. Silakan, tafadhali. Sahih atau khata? Sohi Ustaz, Sahih. Sahih atau khata? Amin. Artinya kabulkanlah. Tidurlah. Makanlah. Minumlah.
Sahih Ustaz. Sahih. Oke, kurang tepat ya. Mohon maaf, kurang tepat. Yang benar adalah khata. Salah. Amin itu dia bermakna fi'lul amri, kata kerja perintah. Ya. Masih ingat Ki? Nah, begini, kalau dalam bahasa Arab itu kalau ada lah, itu berarti perintah. Contohnya tidurlah, makanlah, minumlah. Nah, ini kan kabulkanlah. Ya, kabulkanlah. Berarti isim fi'il yang bermakna kata apa? Perintah ya. Nah, perintah. Bukan sedang. Jadi masa kita bilang kita berdoa kemudian bilang amin, sedang kabulkanlah, sedang kabulkan. Namun mungkin kan? Tapi kita bilang kabulkan ya Allah ya. Nah, Makanya Ustaz. amin ya Rabbal alamin, kabulkanlah. Nah, itu perintah ya. Nah, kita sebagai hambanya kita perintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa kita itu. Makanya bilang amin, kabulkanlah ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya munya. Jadi basail banyak ya. Oke, jadi nomor 2 ini adalah khata ya. Khata, salah. Oke. Nomor 3, mungkin bisa lagi. Kalau umpamanya yang salah bisa diulang bisa diulangi lagi. Oke, nomor 3, penggabungan antara dua isim atau kata benda atau lebih disebut idhofah. Sahih atau khata? Silakan yang lain. Atau yang tadi yang salah, enggak masalah. Umum Mulyana. Ana ya Ustaz. Mudah-mudahan Oke, tidak salah lagi. silakan. Saya atau khata? Foto Ustaz. Saya kasih clue-nya, kacamata. Oh, sahih. Sahih, ya, sahih. Penggabungan antara dua isim, ya, digabungkan dua isim atau lebih disebut al-idhofah, ya, kacamata, ya. Oke, jangan dilupa. Oke, sahih. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, tidak masalah. Oke, nomor 4, arba, sayyaratul amidi, ya, sayyaratul amidi, mobilnya Pak Dekan. Adalah contoh penulisan mudhofun ilaih yang benar. Nah, ini kacamata, contoh yang kayak macam kacamata ya. Idofa yang benar, mudhofun ilaih yang benar. Sahih atau khata? Silakan. Sayyaratul amidi. Ana ya Ustaz. Oke, silakan. Mohon maaf, saya bacakan ya. Saya lihat ini karena kecil. Saya baca di laptop. Sayyaratun al-amidi. Sayyaratun al-amidi. Oke, silakan dijawab. Dengan siapa tadi? Yang belum? Ummu Ana siapa? Ustaz. Oke, Asri. tafadhal. Asri. Oke, Ya. Asri silakan. Sahih atau Ya. khata? Sayyaratun al-amidi. Khata Ustaz. Khata. Oke, ahsanti. Masya Allah. Yang jawab tadi nomor 2 dan nomor 3 ahsanti juga ya. Nah, bukan ahsanti artis ya. Ahsanti artinya Anda perempuan itu bagus ya. Ada kata ahsan. Kalau laki-laki ahsanta. Ya. Oke, adalah contoh penulisan mudhof dan mudhof ilaih yang benar, yaitu salah. Yang benar adalah sayyaratu. Nah, dia pakai doma, bukan pakai doma tain. Nah, di sini sayyarotun. Ya, oke. Insyaallah, mumtaz. Oke, yang terakhir, menambahkan ya bertasydid yang sebelumnya kasrah kepada ujung isim untuk menisbahkan sesuatu kepadanya disebut mudhof. Nah, disebut mudhof. Sahih atau khata? Ana ya Ustaz. Tafadhali, dengan siapa? Mas Muki? Fatmawati. Mawati. Silakan tafadhali. Oke. Khata. Khata. Oke, yang benar apa? Mansub. Mansubiyah. Mansubiyah. Oke, nisbat ya. Nah, seperti tadi apa? Makassar jadi ya Makassariun. Bugis, Bugisiun. Nah, Indonesia, Indonesiun. Ya, dan seterusnya. Oke. Alhamdulillah. Oke, jadi ahsanti. Ahsantum jami'an. Karena ada tadi yang laki-laki, maka dibilang ahsantum. Kalau perempuannya semuanya tadi menjawab, maka ahsantun. Ya, diubah. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang bagian B. Ini pilihan ganda. Oke, next berikutnya. B, pilihan ganda. Oke, pilihlah jawaban yang sesuai. Oke, nomor 1. Contoh nasab untuk bangsa. Nah, ya, maksudnya mansubiyah ini ya. A. Islamiyatun. B. Indonesiun. Silakan bilang ana ya Ustadz. Supaya saya tahu. Ana ya Ustaz. Oke, tafadhali. Mas Muki. Dengan siapa? Jurnalis. Ya. Jurnalis. Ummu Jurnalis. Oke, silakan. A atau ba? Alif atau ba ya? A atau ba? Nah, kita bilang A atau ba? Ba. Oke,
Oke, ahsanti, masya Allah. Ahsanti ya Ummu. Oke. Nomor 2. Kata benda ditinjau dari perubahan akhirnya terbagi menjadi A. Mabni dan mu'rab, ba, nakirah dan ma'rifah. Saya baca dari kiri ya. Oke, silakan. Yang belum atau yang sudah silakan, enggak masalah. Yang sudah tadi di di bagian A, boleh menjawab di bagian B. Karena sedikit dia. Oke. Ana Ustaz. Oke, tafadhali. Langsung saja. Mabni dan mu'rab. Oke, berarti A atau ba? A. Oke, Oke, alhamdulillah ahsanti ya. Kata benda ditinjau dari perubahan akhirnya yaitu mabni dan mu'rab. Oke, alhamdulillah. Nomor 3, contoh kata mabni. Nah, contoh kata mabni. A. Muslimatun, muslimina, ba, antuma, ulaika. Oke, silakan. Yang lain. Nah, Oke, tafadhali, silakan. antuma ulaika. Oke, berarti A atau ba? Disebut Ya. dulu hurufnya. Ba, Ba. oke, ahsanti. Ahsanti ya. Antuma dengan ulaika. Kenapa antuma dan ulaika? Karena antuma itu dia domir, ulaika itu ismul isyarah. Ya, nggak mungkin berubah ya. Antuma jadi antumi, ulaika jadi ulaiki, nah ya kan? Dan seterusnya. Oke, bagus. Masya Allah. Nomor 4. Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin merupakan contoh A. Mu'rab bil harokat, berubah. Ya, mu'rab itu berubah. Ba, mu'rab bil huruf. Oke, silakan. Ana Ustaz. Oke, tafadhal ya Hasan. Muhammadun, Muhammadan, Isim Muhammadin. bertanwin dan tidak didekati al. Jawabannya A atau ba? Mu'rab bil Ba, harokat, Ustaz. mu'rab bil huruf. Nah, kita perhatikan yang berubah hurufnya atau berubah harokatnya. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ya, tetap. Ustaz. Yang berubah apa? Yang berubah apa? Harokatnya. Berarti dia Harokatnya, A atau harokatnya, Ustaz. A harokat. Berarti diralat. Nah, kurang tepat ya Oh, kalau ba. Nah, iya. ma'rif Ustaz. Mu'rab bil harokat. Ya, A, alif. Ya, mu'rab bil Oh, harokat. Jadi, mu'raf yang bil harokat. Iya, nomor 4 ya, sebelah kanan. Yang ada di slide. Ya, masih nomor 4. Masih nomor 4 ini, masih nomor 4. Sebelah kanan ini. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kita baca nomor 5. Oh, iya, Oke, Ustaz. kita baca nomor 5. Afwan, Oh, Ustaz. belum. Nomor di atas. Oke. Jadi tidak sinkron. Makanya saya bingung. Oke, enggak apa-apa. Oke, Iya, nomor Ustaz. 4 saya berarti A, mu'rab bil harokat. Oke, nomor 5, Akhi Aksan. So'imun. Ustaz, Nomor 5. Ustaz. Ana ya Oh, Ustaz. Ustaz. Nomor 5, oke, silakan. Tafadhali. Saya bacakan dulu ya. So'imun. Isim bertanwin dan tidak dilekati al merupakan ciri A. Isim ma'rifah, ba. Isim nakirah. Silakan, nakirah. Silakan. Tadi yang jawab. Tafadhali, silakan. Ba. Ba. Oke, dibaca isim. Isim naki. Dibaca juga jawabannya. Ba, isim naki. Isim nakirah. Oke, isim nakirah ya. Isim yang belum ditentukan. Jadi so'imun. Jadi beda itu kalau kita bilang as-so'im. Kalau kita bilang as-so'imun berarti ada orang yang berpuasa tapi tidak tahu siapa itu orangnya. Ya, intinya laki-laki. Oke, tapi kalau bilang as-so'im berarti sudah tahu. Oke, lanjut nomor 6. Ini tadi percakapan ya. Oke. Lengkapilah hiwar berikut. Lengkapilah percakapan berikut. Khadijah, al-hiwar bainal Khadijah wa Aisyah. Percakapan antara Khadijah dan Aisyah ya. Ismi Khadijah, masmuki. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Oke. Silakan. Tafadhali, langsung dijawab. Tafadhali. Masmuki, Aisyah menjawab apa? Aisyah. Ismi Aisyah. Masya Allah. Oh ya, benar. Sahih, ahsanti ya. Oke, ismi Khadijah, masmuki ismi Aisyah. Oke, kemudian ilal liqa, apa jawabannya? Tadi sudah? Wassalam. Sampai jumpa. Ma'as. Wassalam. Ma'as salama. Aisyah mengatakan ma'as salama. Salamaki ya kalau bahasa kita ya, salamaki dan seterusnya. Oke. Ilal liqa, semoga kita berjumpa lagi atau semoga Allah mempertemukan kita lagi
Sedangkan ma'assalama semoga Allah bersama kalian di perjalanan. Nah, itu ma'assalama itu walaupun artinya sampai jumpa lagi, tapi itu maknanya ya. Ilal liqa dengan ma'assalama itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia secara umum ya sampai jumpa. Tapi maknanya itu dalam. Kalau dibilang ilal liqa itu semoga Allah mempertemukan kita. Kalau bukan di dunia ya di akhirat. Nah, ma'assalama semoga kita selamat dunia dan akhirat juga. Atau semoga selamat dalam perjalanan atau dalam perjumpaan. Ustaz, kenapa ada penambahan alif di Muhammadan? Muhammadan. Oke, Muhammadan kenapa? Karena satu kesatuan dengan fathatain. Nah, ini sudah pernah dibahas, tapi tidak apa-apa. Bagus pertanyaannya. Jadi, kenapa Muhammadun? Kita perhatikan nomor 4, Muhammadun, Muhammad, dan Muhammadin. Itu karena Muhammadun kan muda, Muhammadin muda. Yang pertanyaan adalah, kenapa ada alif setelah fathatain? Nah, karena memang itu satu kesatuan. Ketika kita menulis dalam bentuk nakiroh ya, dalam bentuk nakiroh, ini kan bukan nakiroh, ini dia ma'rifah nama. Contohnya babun, baban. Nah, maka baban itu dia ditambahkan alif. Baru fathatain, 2. Nah, tidak boleh dibilang baban tanpa ada alif. Maka salah. Nah, contoh lagi apa? Kitabun jadinya kitaban. Nah, berarti ba, kita bisa bayangkan ya. Ba itu ditambahkan alif, kemudian kasih tanda baca fathatain. Kenapa? Karena itu satu kesatuan dengan alif. Sama dalam Al-Quran ya. Tawaban. Kita perhatikan saja. Asal katanya tawaban, hanya kita baca tawaba. Itu namanya mat iwat ya, dipelajari di tahsin. Tawaban. Innahu kana tawaban. Tidak pernah ada yang baca begitu kan? Innahu kana tawaba. Nah, karena mat iwat itu belajar tajwid. Ini kan belajar bahasa Arab. Ya, Muhammadan. Nah, jadi tidak boleh dibaca juga panjang. Jangan sampai ada juga yang biasa salah. Muhammadan. Tidak boleh. Ini baca pendek ini. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ustaz, kenapa ada alifnya? Ya, karena satu kesatuan dengan fathatain. Berbeda kalau sudah di dalam Al-Quran. Contohnya tadi tawabun, tawaban, tawabin. Maka tawaban jadinya matiwat. Ya. Nah, dibaca 2 harakat. Innahu kana tawwaba. Nah, 2 harakat. Ya, mati. Nah, kecuali hamzah dan ta marbuthah tidak ada alifnya ya. Kecuali hamzah dan ta marbuthah tidak ada alifnya. Contohnya madrasatun sekolah, jadinya madrasatan madrasatin. Jadi tak marbuthah jangan dibayangkan ini karena tidak bisa tulis ya. Madrasatun madrasatan jangan sampai kita ubah ta marbuthah itu menjadi tambahkan alif dengan tidak boleh. Langsung saja fathatain. Jadi ini pengecualian. Sama dengan alif. Sama dengan alif contohnya apa yang alif ya? Apa yang kira-kira yang alif di akhir? Ya, apa kira-kira? Yang ada kosakatanya dunia. Nah, dunia. Nah, dunia kan alif. Kita perhatikan saja. Dunia panjang kan? Dunia. Indonesia bilang dunia. Itu tidak bisa bilang dunian. Nah, tambahkan lagi alif, ya. Nah, tidak apa namanya? Tambahkan lagi alif, tidak usah. Nah, karena dunia, dunian jadinya dunia. Dunia tetap selamanya dunia. Kenapa? Karena itu dipelajari lagi di materi yang lain namanya alif maksuro, alif mamdudah dan seterusnya ya. Oke, alif zaidah. Oke. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan yang ada di soal ini? Soalnya bagus pertanyaannya tadi. Oke, Afwan. Oke, cukup. Oke, silakan next berikutnya. Ini lumayan panjang ya. Oke, 1 orang 1. Oke, tentukanlah tentukanlah kelompok kalau tidak habis. Ini kan ada 2 slide ini, 2 ya. Mudah-mudahan kita mungkin bisa diperbesar, moderator. Oke. Tentukanlah kelompok dari kata berikut ini dengan memberikan tanda centang pada kolom yang disediakan ya. Nah, pada kolom yang disediakan. Jadi kita centang saja. Contohnya ya kita ambil kata kitabun, muzakkar atau muannas. Kemarin kan dengan lisan, dengan ucapan saja. Ya. Kitabun, muzakkar atau muannas, muzakkar, mufrad, musanna atau jama'. Jadi ini saya sudah kasih garis ya. Nah, ini berdasarkan jenis muzakkar muannas, berdasarkan jumlah mufrad musanna jama', berdasarkan ketentuannya ma'rifah nakirah dan berdasarkan perubahan akhirnya mabni dan mu'rab. Nah, jadi contohnya kitabun, saya tulis kitabun. Muzakkar, checklist muzakkar. Mufrad, checklist mufrad. Kemudian ma'rifah atau nakirah. Nakirah, kenapa? Karena tanwin. Ya, kitabun. Oke, kemudian mabni atau mu'rab. Nah, dia mu'rab berubah. Kitabun, kitaban, kitabin. Berarti dia checklist mu'rab. Oke, bisa ya? Mudah ini, insyaallah. Dimudahkan. Oke, siapa yang pertama? Silakan bilang ana ya Ustaz. Tidak apa-apa salah. Oke, saya harus tentukan dulu orangnya. Mas Ana Muki, Ustaz. tafadhali, Oh. Mas Muki.
Siapa nama tak? Siapa nama tak ini? Ah, Yurnalis ya, Ibu Yurnalis. Oke, Ummu Yurnalis. Oke, Hamzatu, ingat, Hamzatu. Muzakkar muannas. Muannas. Hamzatu Muannas. muannas. Adakah namanya perempuan muannas? Ummu Oh, muzakkar. muzakkar, jangan terkecoh. Ada yang terkecoh ya. Hmm. Oke, Hamzah, pamannya Nabi. Namanya paman Hamzah. laki-laki. Muzakkar Hamzah. Paham Muzakkar. Ustaz? Muzakkar, jangan terkecoh dengan tawarutonya. Oke. Mufrad, musanna atau jamak? 1, musanna 2, jamak lebih dari 3. Hamzah. Mufrad. Mufrad. Oke, santa. Kemudian ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah ditentukan, nakirah belum ditentukan. Ma'rifah. Ma'rifah. Oke, Masya Allah. Sahih. Oke, mabni atau mu'rab? Mabni itu tetap, mu'rab itu berubah. Mu'rab. Mu'rab, Masya Allah, mumtaz. Jadi saya tidak tanyakan lagi di luarnya ya. Mu'rab bil harokat atau bil huruf. Masya Allah, mumtaz. Ahsanti, Ummu Yurnalis. Oke, Masya Allah, Hamzah. Tapi ada tadi yang kurang satu ya tadi ya. Nggak apa-apa. Karena terkecoh ya. Karena lihat tak Iya, marbuto. Ustaz. Iya, Ustaz, karena lihat tak lihat. marbutonya. Kecil Hamzah. tulisannya, Ustaz. Kecil Oh, bisa tulisannya. ya. Bisa diperbesar sama moderator. Oke, Hamzah. Iya. Oke. Yang kedua, silakan ya sebut ana ya Ustaz dengan namanya ya. Nah, Baqaratun. Oke, Baqaratun. Oke, silakan. Nah, sudah diperbesar. Baqaratun. Sapi betina. Saya sudah artikan itu. Sapi Mana betina. Ustaz? Akhi Hasan, silakan. Muzakkar atau muannas? Muannas Ustaz. Muannas. Oke. Nah, oke. Kemudian mufrad, musanna atau jamak? Sunnah Ustaz. Kok musanna? Musanna itu dua doh. Baqaratun Mufrad, kalau Ustaz. dua baqaratani. Berarti Mufrad. Mufrad Ustaz. mufrad. Oke, satu. Seekor sapi betina ya. Inilah gara-gara turunnya sebabun nuzul Al-Baqarah ya. Kemudian ma'rifah atau nakirah? Baqaratun. 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 Nakir Oke, Ustaz. saya kasih Atau cluenya. tidak Kalau masih ditentukan. ada tanwin. Saya kasih cluenya. Ma'rifah atau nakirah ada tanwin. Oke, silakan. Ditentukan Ustaz. Ya, bisa diperbesar suaranya. Hujan Belum deras di sini ya. ditentukan Ustaz. Ditentukan apa bahasa Arabnya? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah Ustaz. Ma'rifah. Oke, ditentukan, diketahui. Sudah Benar. ditentukan. Sapi betina. Kurang tepat. Kurang tepat, Akhi Hasan. Yang benar adalah nakirah. Karena tanwin. Ya, ciri nakirah kan dua. Tanwin dan tidak masuk alif lam. Yang kita kecoh. Oke, kurang tepat satu ya. Oke, sekarang. Mabni atau mu'rab? Dia tetap mabni, mu'rab itu berubah. Baqaratun. Oke, silakan. Mabni, Ustaz. Masih Akhi Hasan. Masih Akhi Hasan. Satu nomor untuk satu orang ya. Oke, jadi 4 soal. Oke, silakan Akhi Hasan. Baqaratun mabni atau mu'rab? Akhi Hasan? Mungkin tidak kedengaran suaranya. Oke, Akhi Hasan, mabni atau mu'rab? Baqaratun. Ya? Putus-putus. Ustaz. Oke, putus-putus ya. Oke, dia Mabni Ustaz. mabni itu tidak tetap. Apakah baqaratun itu bisa berubah loh? Baqaratun, baqaratan, baqaratin. Baqaratun, baqaratan, baqaratin. Nah, jadi tannya ini kan dia tamar buta, maka dia patahin saja tanpa ada alif. Oke, dia mu'rab, mu'rab bil harokat. Mu'rab bil harokat. Jadi mabni. Jadi mohon maaf ya, Akhi Hasan kurang tepatnya ada 2. Atau salahnya ada 2. Oke. Tapi tetap kita bilang ahsanta. Insyaallah. Karena 2 benar. Oke, alhamdulillah. Oke, sebentar diulang lagi ya. Ini ada 20 soal. Nah, diulang mudah-mudahan benar. Insyaallah semuanya. Oke.
Lanjut, nomor 3. Bisa mungkin ke samping lagi supaya dibaca. Oke. Al-muslimuna. Saya kasih artinya ya. Al-muslimuna. Para lelaki Islam. Atau Ana. para lelaki Muslim. Ustaz. Namanya. Fadhali, silakan. Siapa yang sebut nama duluan? Itu yang duluan. Ummu Silakan. Mulyana. Oke, Ummu Mulyana. Oke. Al-muslimuna. Muzakkar atau muannas? Muzakkar Ustaz. Zakar. Oke, Oke, mufrad musanna atau jama'? Musanna Ustaz. Musanna itu 2. Ini saya bilang para lelaki muslim, para. Jama' Ustaz. Fokus ke di terjemahannya. Oke. Oke, jama'. Oke. Santi. Oke, ma'rifah atau nakira? Al-muslimuna. Nakira. Al-muslimuna apa? Ma'rifatan. Ma'rifah. Oke. Ma'rifah, ada al-nya ya. Oke, kemudian mabni atau mu'rab? Mabni mu'rab Ustaz. Mu'rab. Oke, sahih. Ahsan. Oke, masyaallah. Salah kurang tepat tadi satu ya, atau alias salah satu ya. Oke, masyaallah. Sebentar diperbaiki lagi di bawahnya. Oke, jadi al-muslimun itu muzakkar, jama muzakkar salim namanya, dia ma'rifah karena ada al, dan dia mu'rab bil huruf karena berubah. Waw berubah menjadi ya. Al-muslimuna, al-muslimina. Oke. Sekarang sayyaratul ustazi. Nah, di sini biasa ada yang terkecoh ya, jangan kita terkecoh. Fokus di kata pertama. Fokus di kata pertama. Jadi kalau ada 2 kata idhofa kita dapatkan, mudhof nilai, fokus di kata pertamanya, jangan fokus di kata keduanya. Itu clue yang saya kasihkan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ulang lagi, kalau ada 2 kata ini, maka fokus di kata pertama, bukan di kata keduanya. Ya, sayyaratul ustazi. Oke ya. Bisa? Oke, silakan. Siapa yang bisa? Silakan. Sayyaratul ustazi. Mobilnya Pak dosen. Mobilnya Pak profesor. Mobilnya Pak guru, ustaz. Oke, silakan. Oke, silakan. Ana Ustaz. Oke, tafadhali dengan siapa? Mas Asri. Asri. Oke, tafadhali Ummu. Oke, Ya, muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Fokus di kata pertama, sayyaratu. Muzakkar Ustaz. Sayyaratu muzakkar atau muannas? Ada muannas. Muannas, ada tamarbutoh ya, mobil. Oke. Kurang tepat satu. Oke, mufrad musanna atau jamak? Fokus di sayyaratu. Mufrad. Mufrad. Oke, sahih. Kemudian ma'rifah atau nakirah? Saya kasih clue-nya, kacamata. Ma'rifat Ustaz. Ma'rifah, namanya al-idhofa ya, 2 kata digabungkan. Oke, kemudian mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni apakah dia kata ganti? Oh iya, Apakah dia mu'rab? Sayyaratu berubah menjadi sayyarota, berubah menjadi sayyaroti. Oke, jadi dia mu'rab. Kurang tepat 2. Iya. Sebentar diperbaiki ya. Masya Allah. Iya, baik Ustaz. Masya Allah. Oke, lanjut. Nah, ini berikutnya. Ainani, 2 mata. Bisa 2 mata ini ya. Ainun, ainani. Oke, dua sepasang mata. Atau 2 mata air. Dalam Al-Quran, ainani tajriyan. Dalam surah Rahman, 2 mata air yang mengalir. Oke, ainani, 2 mata. Silakan yang belum. Kalau tadi ada yang salah atau kurang tepat, silakan bisa diulang sekarang. Ya, ainani. Ana Ustaz, Ya, tafadhali dengan siapa? jurnalis. Ummu jurnalis lagi ya. Oke, Masya Allah. Semangat ya Ibu. Oke. Ainani, muzakkar atau muannas? Jangan terkecoh. Ainani, 2 sepasang mata atau 2 mata. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Ini clue-nya ya Ibu. Yang berpasangan di anggota tubuh manusia kanan dan kiri itu pasti muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas ya, yang berpasangan kanan dan kiri di anggota tubuh manusia yang tidak ada tamar butohnya, maka dia pasti muannas. Iya ya, jangan terkecoh. Jadi muannas. Oke. Mufrad, musanna atau jama? Ini saya sudah artikan tadi. Ainani. Musanna. Sahih. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah
Bisa dilihat baik-baik di tulisannya. Ainani. Aina. Nakiroh. 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 Tidak ada alnya. Ya, Ya, nakiroh. nakiroh. Tidak ada alnya. Oke, dia ada tanwin tapi tidak ada alnya ya. Berarti dia nakiroh. Oke, mabni atau mu'rab? Murob. Mu'rab, masya Allah, mumtaz. Jadi kurang tepat dua ya, kalau nggak salah tadi ya, dua. Mu'rab Ya, itu dua, mu'rab Ustaz. bil Ya. huruf ya. Alif berubah menjadi ya. Ainani dengan ainaini. Ya. Murob bil huruf ya Ustaz. Mu'rab bil Mu'rab bil huruf. huruf. Ya, benar. Oke, masya Allah, benar. Oke, dua ya. Masya Allah, Hasan Tunna. Oke, sekarang berikutnya alladzina. Nomor 6, alladzina. Silakan. Alladzina itu artinya yang. Ya tidak bisa saya artikan lagi ya, karena memang artinya satu saya yang. Tapi maknanya ya ini nanti jawabannya. Contoh dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Saya ya Tunggu, Ustaz. tunggu dulu. Ada tadi yang bertanya, jamaknya ainun. Ainun itu sebuah mata. Kalau dua ainani atau ainaini jamaknya uyun. Uyunun. Uyun atau ayunun. Ada dua ya dalam Al-Quran itu uyun dengan ayunun. Uyun dengan ayunun. Artinya mata-mata. Bukan mata-mata spy ya. Maksudnya mata-mata, banyak mata. Uyunun atau ayunun. Ya, uyunun atau ayun. Ada dua jamaknya ya. Uyunun dengan ayunun. Taksir itu ya. Ustaz? Ya, itu jamak taksir semua dua-dua. Nah, uyun ya. Oke, uyunun dengan ayun. Mungkin bisa cari di Al-Quran sebentar ya. Ayun, oke. Oke, ayunun tapi di situ artinya dia dirinya masing-masing ya. Nah, bukan lagi mata. Jadi menyelesaikan konteks kalimat. Oke, karena ainun itu banyak artinya. Oke, kemudian alladzina, silakan tadi. Silakan. Nah ya Ustaz. Oke, tafadhali. Alladzina. Muzakkar. Muzakkar. Muzakkar sahih. Mufrad musanna atau jama'? Alladzina. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang. Nah, berarti Jama. mufrad atau jama'? Mufrad, musanna atau jama'? Tapi suaranya tidak ada? Jama Ustaz. Jama', oke. Ustaz. Ma'rifah atau nakirah? Sahih. Ma'rifah atau nakirah? Iya, ma'rifah. Ma'rifah, oke. Kenapa? Karena ismul mausul. Oke, kemudian mabni atau mu'rab? Mabani. Mabni, oke. Sahih. Ahsanti, Masya Allah. Benar ya. Alladzina muzakkar, jama', kemudian Jama'. ma'rifah, kemudian dia mabni. Oke, sekarang karena dia ismul mausul ya. Nahnu. Oke, silakan. Bagi yang sudah silakan. Karena ini kan sedikit ya, 9 orang, 9 peserta, 8 peserta lah. Alladzina, nahnu. Artinya kami. Artinya kami. Halo Ustaz. Nahnu nazzalna dzikra ya. Oke, nahnu. Oke, silakan langsung jawab ya. Muzakkar atau muannas? Itu Oke. tidak Ustaz, karena bisa muzakkar bisa muannas. Nah, itu ya jawabannya. Kalau dua jawabannya, dua kita jawab. Jangan keterkecoh. Oke ya. Kalau dua jawabannya, kalau tidak ada jawabannya dua-dua, ya silakan tidak di checklist. Oke, jadi jawabannya silakan muzakkar wa muannas. Begitu pakai wa. Nah, jadi saya ulang ya, kita jawab. Nahnu muzakkar atau muannas? Kita jawab apa tadi? Tidak, Ustaz. Wa Muannas ya? dua-duanya. Bilang muzakkar wa muannas. Bisa dia dua-duanya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi kata nahnu ini bisa laki-laki, bisa perempuan karena bisa dipakai untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Ya. Oke. Sekarang mufrad, musanna atau jama'. Ingat Ki, kalau bisa semuanya kita checklist semuanya. Kalau tidak bisa cuma dua ya dua saja. Oke, itu saya kasih clue-nya memang. Nahnu ya. Oke, mufrad, musanna atau jama'? Musanna dan jamak Ustaz. Musanna dan jama', Masya Allah, mumtaz. Karena kami tidak mungkin untuk satu orang. Masya Allah, mumtaz ya. Jadi di checklist dua. Musanna dengan jama'. Oke, ma'rifah atau nakirah? Ini mudah. Ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Nakirah itu tanwin tidak masuk alif lam. Tapi nahnu ini ismud domir loh. Iya. Iya. Ma'rifah. Iya. Ma'rifah ya. Ingat Ki, ma'rifah ismud domir. Oke. Kurang tepat satu. Oke, yang terakhir mabni atau mu'rab? Berubah atau tetap dia sampai hari kiamat? Mabni. Mabni karena ismud domir tidak mungkin berubah. Nahni. Oke. Kurang tepat satu ya. Masya Allah. Mumtaz. Ahsanti. Oke, sekarang at-tullabu.
At-tullabu, para Ya, mahasiswa. Ustaz. Saya artikan Ana. ya, para mahasiswa. Oke. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Oke. Mufrad, musanna atau jamak? Jamak taksir. Jamak taksir. Oke, sahih. Masya Allah, dijelaskan lagi. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Kenapa? Alif, lam. Ya, alif lam. Samsiyah. Kemudian mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab. Oke, mu'rab bil harokat at-tullabu, at-tullaba, at-tullabi. Oke, Masya Allah, mumtaz. Ahsanti. Oke, sekarang. Oke, ulaika. Ulaika. Nah, ini tadi ulaika. Silakan. Ingat kita, kalau jawabannya dua, kita jawab dua-dua. Kalau jawabannya semua, kita jawab semua. Oke. Oke, silakan. Bagi yang sudah, silakan diulang lagi. Yang belum dua kali, ini kan baru satu kali, kata-kata ya. Oke, yang kedua kalinya, silakan. Ulaika. Artinya, saya artikan, saya lupa. Mereka itulah. Mereka itulah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke, silakan. Ulaika. Ulaika. Oke, silakan. Yang belum dua kali atau yang belum ketiga kali, silakan. Tafadhali. Oke, silakan langsung ya. Ulaika muzakkar atau muannas? Muzakkar, Apa-apa, Ustaz. Pak? Muzakkar. Oke. Dia bisa ke muannas? Saya tanya. Bisa untuk muannas atau tidak? Sa. Bisa. Berarti dia Bisa, dua Ustaz. jawabannya. Tidak apa-apa ya, semuanya bisa. Oke. Jadi dia jawabannya ada dua, muzakkar dan muannas. Jadi ulaika itu dicentang dua-duanya, muzakkar dan muannas. Oke, kemudian mufrad, musanna atau jamak? Semuanya saja. Kita bersamaan. Ya, Mufrad, musanna jamak. atau jamak? Jamak, Ustaz. Jamak. Oke, Masya Allah, mumtaz. Jamak. Oke, kemudian ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Oke, benar. Karena ismul isyarah. Oke, kemudian mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Oke, oke, sekarang nomor 10 terakhir semuanya bisa menjawab ya. Siapa yang duluan atau siapa enggak apa-apa, berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Oke, solihatun. Para perempuan soleh. Saya ulang ya, para perempuan soleh. Soleha ya, bahasa Indonesia kita soleha. Oke, para perempuan soleha. Oke, kemudian muzakkar atau muannas? Muannas. 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 Oke, kemudian mufrad, musanna atau jamak? Jamak. Jamak, Ustaz. Oke, apa dia? Jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim? Nasalim. Jamak muannas salim. Oke, ma'rifah atau nakirah? Rifah. Kiro. Nakirah. Natan tanwin. Oke, mabni atau mu'rab? Mu'rab. Murab. Atau huruf? Harokat. Harakat. Mu'rab bil harokat. Oke, solihatun jadinya solihatin. Oke, Masya Allah, mumtaz. Oke. Sekarang next berikutnya coba. Oke. Sebelum kita masuk dulu kalau umpamanya masih ada waktu ya. Oke, ini yang kedua ya. Oke, yang kedua kita langkai dulu yang kedua ini supaya bisa satu-satu apa coba yang ke bawah yang bagian D. Langkai dulu ini yang Indonesia. Oke, bagian D. Ah, ini mudah ya. Cuma 3 saja ditentukan. Ya. Coba saya bacakan dulu yang bagian D. Oke, bagian D. Tentukanlah ya kata berikut. Apakah dia isim mansub? Itu saja. Bilang saja. Contohnya nomor 1. Ini, isim mansub, idofah atau isim fiil. Oke, bisa ya? Oke. 10 nomor. Oke. Tidak bersamaan tapi satu-satu. Kalau bisa satu orang satu soal. Oke ya, tidak apa-apa salah. Dari situ belajar. Oke. Saya baca nomor 1. Qala Allah Ta'ala hayhata lima tu'adun. Sungguh jauh sekali apa yang mereka janjikan ya. Oke. Jawabannya isim mansubkah, hayhata itu yang digaris bawah ya. Isim mansubkah, idofah atau isim fiil? Silakan nomor 1 langsung. Siapa yang jawab? Bisa jawab, silakan. Fi'il, Ustaz. Satu orang. Isim mansub ini jawabannya. Ini pilihannya isim mansub, idofah, isim fiil. Isim mansub, idofah, isim fiil. Oke. 1, 2, 3. Silakan. Jangan semuanya. Oke, silakan satu orang. Atau bisa langsung saya bilang ana ya Ustadz supaya bisa ya.
atau sebut nama tidak masalah. Oke, silakan. Nomor 1 siapa? Man. Kita tafadhali, silakan. Nomor 1 isim mansub, idofa atau isim fiil. Hayhat. Isim fiil. Oke, sahih. Ahsanti, benar. Oke ya. Oke ya. Oke, nomor 2. La fadla li arabiyyin ala a'jamin illa bittaqwa. Ini perkataan bukan Rasul ya, tapi perkataan biasa ulama. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab kepada orang non-Arab kecuali ketakwaan. Oke, Arabiyyin dengan ajamiyin sama ji jawabannya apa? Apakah dia isim mansub, idofa atau isim fiil? Silakan. Silakan. Nah, ya Ustaz. Oke, tafadhali, silakan. Mansub. Isim mansub. Oke, benar. Orang Arab dengan orang non-Arab ya, ajami. Oke, nomor 3. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Silakan. Nasrullahi. Sofa. Al-idofa atau idofa. Oke. Bisa dikasih kesempatan yang lain ya, yang belum. Oke. Oke, nomor 4. Qala Allah Ta'ala fala taqul lahuma uffin. Uffin. Silakan, yang belum. Isim mansub kah, idofa kah atau isim fiil? Mansub. Isim mansub. Isim fi'il. Isim fi'il. Isim fiil ya, ismul fi'li. Bukan isim mansub. Kalau isim mansub itu mudah, ada ya-nya. Saya kasih clue-nya, ada ya-nya. Kalau al-idofa 2 kata. Nah, kalau isim fiil itu yang tadi sudah kita pelajari, yang aneh ya. Yang aneh-aneh kayak amin. Dia bukan kata kerja tapi dia bermakna kata kerja. Oke, nomor 5. Qala Allah Ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadri. Di sini dia kata lailati. Jadi 1 malam saja ya. Jadi itu malam Lailatul Qadar cuma 1 malam. Tidak mungkin di malam 2 malam atau 3 malam, terjadi di malam-malam. Jadi dia 1 malam di bulan Ramadan saja, di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Oke, terpilih di situ apakah ganjilnya apa? 21, 23. Jadi tidak akan terjadi 2 malam, 3 malam dalam 1 Ramadan ya. Dalam 1 bulan Ramadan. Oke, jadi makanya ayatnya fi lailatul qadri, dalam 1 malam kemuliaan. Oke. Lailatul Qadri, silakan. Idofa Ustaz. Al-idofa. Oke, ahsanti. Oke, nomor 6. Silakan. Mudah ini ya, karena cepat dia. Oke, nomor 6. Silakan. Dibuka dulu. Oke, nomor 6. Qala Allah Ta'ala, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Jadi saya baca biasa saja ya. Yahudiyan, Ustaz. Nasrani. Ya, silakan. Apa jawabannya? Isim mansub. Isim mansub bermakna agama ya. Nah, di Ya. Yahudi, agama Yahudi, Nasraniun. Saya artikan sini ya, bahwasanya Nabi Ibrahim itu bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani, dan bukan juga orang-orang musyrik, tapi dia hanifan musliman. Nabi Ibrahim itu orang muslim. Kenapa? Kalau kita bertanya, orang Yahudi itu mengaku Nabi Ibrahim agama Yahudi. Orang Nasrani, orang Kristen mengakui Ibrahim agama Nasrani. Orang musyrik mengakui Ibrahim juga musyrik, menyembah berhala. Padahal ayat ini menjelaskan bahwasanya bukan mereka bertiga, ya termasuk dari 3 itu, tapi dia hanifan, lurus, bukan yang lurus, dan dia seorang muslim. Ini jawabannya, bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah muslim. Dan Nabi Ibrahim, saya sampaikan dulu, Nabi Ibrahim adalah bapak kita. Nah, bapak keempat ya, setelah Nabi Adam, bapak pertama, bapak kedua itu Nabi ketiga, bapak ketiga itu Nabi Nuh. Bapak keempat manusia itu adalah Nabi Ibrahim. Jadi ada 4 bapaknya manusia. Yang pertama Adam, yang kedua Sits, Nabi juga, yang ketiga Nuh, Nabi Nuh alaihi wassalam, kemudian Ibrahim yang terakhir. Dari Ibrahim lah ini lahirlah nanti Asia, Afrika, Eropa dan seterusnya. Ya, Amerika itu dari Eropa ya, Australia itu dari Eropa. Jadi 3 bangsa, Eropa, Asia, dan seterusnya. Jadi Ibrahim ini Muslim. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Bukan juga orang musyrik. Oke, itu penjelasannya. Oke, nomor 7. Qala Rasulullah sallallahu ini hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari pembalasan, hari kiamat. Ada 3 ya, 3 kali diulang di sebenarnya. Yang ini konteks man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang pertama apa? Faliyakul khairan aw liyasmut. Maka katakanlah yang baik atau diam. Nah, ini kita dituntut untuk kalau tidak bisa berbicara baik, ya diam. Oke. Yang kedua,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Maka muliakanlah atau maka hormatilah tetangganya, jarahu. Oke, kemudian yang ketiga, man kana yang yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu. Rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Apa artinya falyukrim dhaifahu? Maka muliakanlah tamunya. Ya, muliakanlah tamunya. Jadi ada 3 di sini. Keimanan kita diuji. Yang pertama adalah berkata baik, itu untuk diri sendiri, kemudian untuk orang lain, yaitu tetangga dengan tamu. Ya. Oke, jadi beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kenapa disandingkan ini Allah dengan hari akhir? Kenapa? Karena Allah itu kan patokan keimanan kita yang pertama. Hari akhir yang kelima ya. Al-yaumil akhir. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak mengakui adanya hari pembalasan, hari kebangkitan. Yang tidak al-yaumil akhir. Dan dia berkata bahwasanya apa yang saya lakukan ini ya tidak akan dibalas. Dia muslim. Padahal itulah gunanya kita meyakini adanya iman kepada hari akhir. Supaya amalan yang kita jalankan hari ini dan hari sebelumnya dan hari berikutnya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu amalan baik atau amalan buruk. Oke ya. Oke, jadi yang kita pertanyaan di sini adalah jarohu, tetangganya, doifahu, tamunya. Oke, sekarang isim mansub, idofa atau isim fiil. Silakan. Jarohu. Idhofah. Idofa, oke benar, tetangganya. Idofa ini dalam bentuk isim kata benda dengan domir ya, jaro. Seperti yang sudah kita pelajari, kitabuhu, kitabuhuma, ya kan sudah pernah kan? Kitabuka, kitabuki, kitabi. Yang sama ini jaruhu, jaruhu. Di sini kenapa dia fathah? Karena dia objek ya, jaruhu, jaru ya, jaruhu. Jadi kalau saya bilang jari itu tetanggaku ya, jamaknya jiron. Indonesia serap kan? Negeri jiran, negeri tetangga. Jadi hati-hati kita memberi nama anak laki-laki atau perempuan namanya jiran. Jiran itu artinya para tetangga. Jiran, ya. Jarun seorang tetangga. Nah, kalau jiran itu para tetangga. Ya, falyukrim jarahu. Nah, ini disuruh kita muliakan tetangga dan walaupun itu non muslim ya, tetap kita muliakan. Falyukrim dhaifahu dan tamu-tamunya. Oke. Yang ke-8. Oke, hayya 'alas salati wa hayya 'alal falahi. Marilah kita menuju ke salat, melaksanakan salat dan marilah kita menuju kemenangan. Jadi salah satu cara kita untuk menang di dunia sebagai the winner di dunia ya kita harus salat. Nah, salat apa ini? Salat 5 waktu dijaga. Adapun salat sunnah itu sebagai pembantunya ya. Nah, jadi jadi untuk menuju falah, kemenangan ya kita sebagai the winner, the champion, nah kita harus salat. Itulah yang umat-umat lain yang tidak didapatkannya, Nasrani dan Yahudi, karena mereka tidak sholat. Oke, hayya, isim Isim fiil. Isim fiil. Isim fiil. Nah, isim fiil. Masya Allah, santunna. Jamian. Oke, nomor 9. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini banyak-banyak baca doa ini ya. Nah, di menjelang ini sebenarnya dari hari pertama sebenarnya dianjurkan, tapi lebih banyakkan di 10 hari terakhir. Ini kan hari ke-18. Nah, sudah hampir 10 hari lagi. Banyak baca-baca doa ini, apalagi di malam hari, di malam yang kita yakini itu malam Lailatul Qadar. Karena ini hadisnya ya, hadis At-Tirmizi dan ini hadisnya hasan, sahih. Allahumma, kalau Rasulullah SAW, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau bisa diubah fa'fu anna kalau kami. Tapi kalau enggak diubah enggak masalah juga. Allahumma ya Tuhan kami, innaka afuun, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha pemberi maaf. Afuun itu Maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau menyukai memberi maaf. Maka maafkanlah kami. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya. Kalau fa'fu anna, maafkanlah kami. Itu untuk umum. Kalau untuk satu orang ya fa'fu anni. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang bisa diubah adalah anni berubah menjadi anna. Itu kan domir. Ya. Kalau untuk semua. Oke. Banyak-banyak zikir, terutama yang perempuan yang berhalangan, banyak-banyak zikir. Kalau kita sudah pastikan itu malam Lailatul Qadar, enggak usah diumbar ya. Enggak usah dipajang di medsos. Saya sudah dapat malam Lailatul Qadar, enggak usah. Oke, cukuplah kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma innaka afuwun, ya Allah Engkau Maha pemberi maaf, tuhibbul afwa, menyukai menghapus dosa ya. Afwa ini bisa juga artinya menghapus kesalahan. Fa'fu anni, maka hapuskanlah dosa-dosaku. Dan dosa-dosa yang di sini ada saya kasih pendapatnya ya. Dosa-dosa yang diampuni di sini adalah dosa-dosa, ada yang pertama yang pendapat yang pertama adalah dosa-dosa kecil.
yang dihapuskan. Yang kedua adalah tidak termasuk dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil itu seperti mohon maaf ya mengumpat, bukan dosa besar seperti syirik. Tapi kalau umpamanya ada pendapat yang kedua yaitu diampuni dosa besar dengan dosa kecil. Ya, dosa besar itu seperti membunuh, merampok dan lain sebagainya. Kemudian mengumpat, durhaka kepada orang tua itu diampuni. Tapi itu ada dua pendapat. Yang penting kita niatnya kita diampuni segala dosa kita ya. Oke, maka doa baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke, yang ditanyakan adalah Rasulullah. Rasulullah, utusan Allah. Oke, isim mansub, idhofa atau isim fi'il? Al-idhofa. Oke, Masya Allah. Al-idhofa ya. Rasulullah. Apa artinya Rasulullah? Utusan Allah. Rasul ya, utusan Allah. Oke. Terakhir, nomor 10. Alaikum bisidqi fi hayatikum. Artinya, wajib atas kalian atau kalian harus jujur dalam kehidupan kalian. As-sidqi artinya jujur. Alaikum bi. Oke. Isim mansub, idhofa atau isim fi'il? Fi'il. Yang bilang fi'il, isim fi'il. Yang bilang fi'il, kalau fi'il katakan isim fi'il. Isim fi'il namanya. Alaikum bisidqi ya. Wajib atas kalian berkata jujur. Oke, fi ayatnya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai. Silakan kembali ke tadi yang Indonesia, yang di atas tadi. Apa namanya? Tabel kedua. Oke. Kita ambil duaan saja ya, tapi berjamaah. Adapun nanti lainnya mungkin nanti di hari Selasa ya sama Ustazah Putri. Bagi yang mau latihan-latihan memperbanyak latihan supaya lebih paham sama Ustazah Putri saja ya. Oke, kita ambil saya nomor 1 dan nomor 2 supaya setelah itu kita baca doa ya. Ya tutup. Oke. Indonesia. Indonesia. Oke. Muzakkar atau muannas? Semuanya bisa jawab. Indonesia. Muzakkar atau muannas? Ada yang bilang muzakkar? Muannas. Ayo yang lainnya. Ada yang bilang muannas? Muzakkar semua ya. Indonesia. Ayo dilupa ini, banyak yang dilupa ini. Indonesia. Manusia. Muzakkar. Oke, muzakkar kurang tepat. Semua ini cluenya. Semua wilayah muannas. Wilayah itu benua kah, kota kah, negara, desa, dusun, semuanya apa? Muannas. Itu cluenya. Semua wilayah. Mau itu benua, tadi saya ulang, negara, ibu kota, desa, provinsi, kabupaten, kota, itu dusun, desa, semuanya muannas ya. Oke, Indonesia muannas. Oke, ini paling mudah ini. Mufrad, musanna atau jama'? Sana. Indonesia ada Oh, saya kira nomor 2. Sorry. Mufrad. Indonesia ada 2 ya. Saya kira tadi nomor 2 Baba nih. Indonesia masih tetap. Indonesia, mufrad, musanna atau jama'? Mufrad. Oke, mufrad ya, 1. Negara Indonesia cuma 1. Oke, tadi mungkin kesalahan ya, dikira nomor 2. Nah, masih nomor 1 ini. Ke kanan dulu. Ma'rifah atau nakiro? Oke, jangan terkecoh. Ma'rifah atau nakiro? Arifah. Ma'rifah, karena apa? Ismul domir atau ismul alam? Alam. Ismul alam, nama wilayah. Kita bilang Indonesia kan sudah tahu. Indonesia di benua Asia, ada di Afrika, ya. Makanya ma'rifah. Oke, mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Ya, ini nama kota ya yang tidak bisa diubah. Mabni dia, tidak bisa diubah. Nama-nama kota kan seperti Rusia. Itu jadi Indonesiu dengan Indonesia. Dan bisa ya. Jadi apalagi ditanwinkan Indonesiun, Indonesian, tidak ada. Ya, seperti apa lagi? Malaysia jangan. Seperti Marus, Marusun, Marusin, Marusan. Tidak boleh. Nah, itu sama dia. Dia mabni ya. Oke, karena mau kata. Terakhir, semuanya bisa jawab. Al-Babani. Saya tidak kasih artinya ya. Pasti tahulah. Al-Babani. Muzakkar. Al-Babani. Oke, mufrad, musanna atau jama'? Sana. Musanna. Oke, semuanya. Ayo, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah apa cirinya? Apa cirinya? Ada al-Al-Qamariyah atau Qamariyah? Qamariyah. Al-Qamariyah. Mabni atau mu'rab?
Murab. Bil harokat atau huruf? Huruf. Bil huruf. Bil huruf. Oke. Terakhir Pale, masih ada ya supaya ini. Nomor 7, buyutun. Rumah-rumah. Saya ulang, buyutun. Nomor 7 ini, buyutun rumah-rumah. Terakhir ini. Buyutun rumah-rumah. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Rumah-rumah. Muannas Ustadz karena ya jama taksir. Bagus, Masya Allah. Jawab ya. Jama taksir yang tidak berakal, maka hukumnya muannas. Ya, buyutun itu kan tidak berakal. Dia jama taksir, berarti dia muannas. Jangan kita terkecoh. Ya, baitun satu rumah, baitani dua rumah, buyutun rumah-rumah. Oke, mufrad musanna atau jama? Sudah saya jawab tadi. Jama taksir. Jama taksir. Akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Ghairu akil. Oke, ma'rifah atau nakirah? Ini kentara ini. Buyutun. Nakirah. Nakirah. Apa cirinya? Tanwin. 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 Fathatain atau dhammatain? Dhammatain. Dhammatain. Oke, mabni atau mu'rab? Murab. Huruf. Bil harakat. Bil harokat. Buyutun, buyutan, buyutin. Makanya Indonesia serap ini kakek buyut. Nah, kakek buyut. Buyut itu dari bahasa Arab. Buyut. Nah, kakek buyut itu berarti orang tua yang sudah tua yang tinggal di rumah. Makanya bilang buyut. Ya, yang tidak lagi apa-apa. Oke ya, saya bilang kakek buyut. Oke. Alhamdulillah ya. Jadi nanti latihan saja. Kalau bisa kita download slide-nya ini, kemudian kita isi pakai checklist, pakai Word ya, atau pakai apa namanya? Bisa pakai PDF, kemudian di checklist, kemudian dikirim. Nah, nanti diperiksa. Ya, katanya nanti sudah disampaikan juga sama panitia. Insya Allah akhir bulan ini ada ujian ya. Nah, jadi ada ujian, mungkin ada sedikit hadiahnya. Nah, jadi ada ujiannya. Dan ujiannya itu bisa kita ambil mungkin dari soal-soal yang sudah pernah diujikan. Ya, dari Murojaah 1, Murojaah 2, dan Murojaah 3 yang hari ini. Insya Allah. Oke. Oke, sekira itu saja. Ada pertanyaan sebelum saya tutup dengan doa? Cukup ya? Oke, sudah cukup. Kelas. Oke, kelas. Oke, alhamdulillah ya. Kalau cukup itu yakfi atau kelas ya, kelas pakai so, kelas. Oke, yakfi bisa juga yakfi kelas. Oke, sudah. Sekira itu saja. Oke, karena ada kajian ya, kajian tafsir katanya jam 8 atau jam 9. Oke, marilah kita berdoa di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Mengangkat tangan kemudian menundukkan pandangan atau kepala bahwa agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dan memberkahi kita semua pada hari sebelumnya, hari ini dan hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, syukran.
Silakan moderator. Syukron jazakallah khair Ustaz atas semua ilmu, doa dan perhatian ikhlas yang telah diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustaz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia dan di akhirat. Baik, kami juga mengucapkan jazakallah khair kepada semua hadirin yang sudah aktif dalam mengikuti kajian kita pada hari ini. Ilal liqa, sampai jumpa lagi di Ahad depan di jam yang sama insya Allah. Amin. Baik, sekian dari kami dan kami menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, Subhanakallahumma wa bihamdik. asyhadu an la Asyhadu ilaha an la illa ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa jami'an. Syukran Ustaz. Ila Jazakallah liqa. khair. Oke. Ila liqa ya, Masya Allah. Bilal Miko.